kucing, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu absensi, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila terlebih dahulu ya. Masih ingat? Dimulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang Ibu absensi terlebih dahulu ya. Jika Ibu absensi, jawabnya diganti hari ini sarapan pakai apa? Paham? Jika nggak sarapan ya bilang nggak sarapan Bu, gitu ya. Yang pertama Abdullah Lintang tarik kesit. Sarapan pakai apa? Udang. Abid Akila Pranaja, sarapan pakai apa? Nasi goreng. Airinda Anissa Putri, sarapan pakai apa? Tidak sarapan. Kenapa nggak sarapan? Telat. Besok sarapan ya atau bawa bekal ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Zat itu berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Zat padat, zat cair, dan ini loh. Zat itu terbagi menjadi 3. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Apa itu zat padat? Benda padat adalah benda yang berbentuk padat. Benda cair juga begitu, benda yang berbentuk cair. Benda gas juga benda yang berbentuk gas. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu tentang sifat-sifat zat. Sifat zat padat ada 3. Yang pertama, tidak dapat berubah bentuk. Misalnya apa saja? Batu, terus meja, kursi, terus papan tulis, pintu. Nah, misal meja kayak dipindah tempat kayak gini ya. Apakah berubah bentuk? Betul. Enggak kan? Yang kedua, sifatnya yang kedua apa? Keras. Bentuknya tidak berubah jika di dalam wadah. Silakan dimasukkan batunya ke dalam plastik. Terus yang kedua, sifat zat cair. Ada apa saja? Sifat-sifat zat cair ada 4. Yang pertama,
isi atau volume benda cair tetap walaupun tempatnya berbeda. Silakan dimasukkan ke plastik airnya. Air air yang dimasukkan ke dalam plastik itu jumlahnya sama, nggak bakal berubah ukurannya. Lanjut yang ketiga, sifat-sifat zat gas. Silmi, sifat-sifat zat gas apa? Mengisi ruang dan ditempatinya. Coba balonnya diisi. Nah, sifat zat gas yaitu menempati ruang yang diisinya. Nek dalam balon itu isinya yaitu gas atau gas karbon dioksida. Sebelum mengerjakan LKPD, kita bernyanyi tentang perubahan wujud benda. Silakan dibuka kertasnya yang sudah ibu kasih. 1, 2, 3. Macam-macam benda itu ada 3. Yang pertama itu ada benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Yang kedua, cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah, sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang kedua, Cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah, sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga itu adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukurannya tak tetap, bentuk berubah, sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Bentuk berubah, sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Yang ketiga itu adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuk berubah, sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Bentuk berubah, sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Yang butuh lem siapa soalnya? Ditulisi nama kelompok, namanya sama kita sak ya.
wujud zat dan perubahannya. Wujud zat dan perubahannya terbagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Sifat-sifat dari padat, cair, dan gas. Yang pertama, sifat dari zat padat, diperhatikan depan. Rizky. Bentuk dan ukurannya tetap. Yang kedua, bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya. Terus bentuk tidak dapat berubah apabila mendapat perlakuan khusus. Sifat benda cair, isi dan volumenya tetap. Jangan lupa belajar, semangat. Jangan lupa dikerjakan PR-nya besok pertemuan selanjutnya di bawah ya. Membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses dari sebelumnya seperti itu. Yang pertama kali yang harus diperhatikan, tadi saya lihat, saya dengarkan guru model mengucapkan kata absensi. Jadi absen itu namanya tidak masuk ya. Jadi diingat-ingat itu adalah suatu presensi. Jadi mengecek kehadiran peserta itu namanya presensi, bukan absensi. Absensi itu artinya tidak hadir kan ya. Jadi diingat-ingat itu adalah presensi ya. Dengan diulang lagi. Yang kedua, ketika kita masuk ke kelas, ketika kita mengucapkan apapun, itu kita harus memperhatikan kondisi peserta didik. Jangan mengucapkan apapun ketika kondisi peserta didik belum siap. Jadi meskipun ketika kita mungkin masuk, mereka sudah siap, ucapkan salam. Setelah itu ternyata salah, kita menjelaskan ada siswa yang mungkin rame atau tidak memperhatikan. Artinya perhatian. Butuh perhatian dan artinya kita harus berhenti sejenak untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa-apa yang sebenarnya mereka dengan kepada pembelajaran saat itu. Yang selanjutnya, dalam materi yang akan dipelajari dengan kehidupan siswa atau pengetahuan yang telah dipelajari. Tadi sebenarnya di awal sekali, sebenarnya di sebuah apresiasi tadi itu sudah disampaikan ketika nanti saya memanggil namanya itu silahkan diucapkan sarapan apa seperti itu kita. Nah sarapan apa tadi sebenarnya langsung bisa di apa ya? Diawali dengan kegiatan pertama tadi awal masuk. Kegiatan pertama itu ini adalah dunianya anak-anak. Jadi dunianya anak-anak. Pastikan penjenengan itu adalah sebagai senternya, sebagai sentralnya. Karena anak-anak itu tanpa ada induk dia bisa lari kemana-mana. Jadi diawali dengan masuk kelas itu, kemudian ucapan salam itu salam sing banter, banter. Ojo sampai kalah dengan anak-anak. Itu kunci pertama. Supaya apa? Ketika suaranya nanti banter yang pojokan sana langsung, hah, anak, dan dia pasti akan membalas dengan suara yang lebih keras lah. Ketika sudah dibalas itu, kasih dia apresiasi. Dengan bentuk kuping gini nanti akan ditinggikan volumenya. Awalan anak-anak sudah tergugah emosinya, tergugah ketertarikannya kepada penjenengan. Karena apa? Sekali lagi ini adalah dunianya di madrasah guru kelas. Akan berbeda ketika performanya adalah dosen di kampus. Nanti kalau Bunita itu ya harus terlihat cantik seperti itu. Untuk menarik iya kajiannya tambah konsentrasi. Iya. Saat ini masuk itu langsung yang di pojok. Oh iya tenang ya itu akan menjadi ya tertarik. Nah kalau penjenengan kan nggak mungkin macam mau menor itu kemudian masuk duduk dan seterusnya nggak mungkin. Cukup dengan suara yang lantang dan keras itu yang pojokan langsung banyak dan akan mengimbangi akhirnya. Akan jadi reward sekecil apapun, performance tadi
kalau disebut performa memang bukan performa, hanya menunjukkan hasil ya. Terus untuk penugasan, ini kan sudah kelas 4. Wujud zat dan perubahannya ini di kelas 3 kan sudah ada sebenarnya. Seharusnya atau sebaiknya ya, kalau memberi tugas di kelas ini kan sudah termasuk kelas atas ya. Kalau tugasnya itu hanya pengelompokan, ini benda cair, ini benda gas, itu benda cair padat, itu termasuk, kalau menurut saya itu soal yang mudah dan itu untuk kelas bawah. Seharusnya mungkin dikelompokkan, ini yang untuk masing-masing wujud benda, dari benda cair, benda gas, benda padat, itu kelompok yang di sini. Waktu SD atau MD itu akan selalu kita ingat. Mungkin saya waktu MD itu juga masih ada beberapa ingatan. Dulu kita di belajar ini yang mengajar ini masih ada ingatannya, kalau kan sudah seperti itu sesuatu yang perlu kita ingat. Itu karena ya ini sudah banyak termasuk performa. Catatan saya ini juga sangat performa, sekecil apapun siswa kita. Jadi kita hanya kasih aplaus ataupun kita ucapkan terima kasih, itu sudah memberikan semangat bagi siswa.